Dropshipping itu nggak dilarang, tapi yang dilarang itu yang pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas yaitu tentang eBay dropshipping, apakah masih diperbolehkan atau tidak ya teman-teman. Saya buat video ini pada tanggal 16 Mei 2024 dan ketika saya sorting di bulan ini aja ada banyak orang yang masih membuat tentang video tentang bagaimana cara melakukan dropshipping ke eBay, baik itu dari Walmart. Walmart ini padahal nggak boleh loh, dilarang ya di eBay. Kemudian dari Amazon ke eBay atau eBay ke Amazon, kemudian maupun yang lainnya. Jadi banyak nih ada eBay dropshipping. Ini di tanggal 11 hari yang lalu. Hampir semuanya yang setelah saya cari ini masih ada juga orang yang melakukan dropshipping melalui eBay ya teman-teman. Nah ini Amazon, kemudian apalagi ya, POD itu ya print on demand, kemudian juga yang lain. Di sini fokusnya adalah kalau kita harus menonton satu-satu ini kan mungkin repot ya teman-teman. Nah sekarang enaknya kalau kita udah ada AI, kita bisa minta ChatGPT ataupun namanya Bing untuk merangkum yang namanya ringkasan yang ada di internet. Itu kelebihan AI-nya. Jadi saya menanyakan kepada ininya, ke ChatGPT kayak gini teman-teman. Apakah masih diperbolehkan dropship barang ke eBay? Misalnya kita dari Indonesia tapi dropship barang dari Cina. Seperti teman-teman lihat cek tadi, ada banyak orang yang membuat konten video tentang eBay dropshipping itu masih bisa sampai dengan sekarang. Hanya saja di ChatGPT bilang, ya dropshipping di eBay masih diperbolehkan. Dan memang iya teman-teman, memang masih diperbolehkan. Dan saya juga membuat video ini karena banyak teman-teman yang nanyakan tentang dropship barang yang kayak gini ya. Kayak kemarin tuh ada yang nanya kepada saya, Mas, saya dropship menjual kaos itu saya dropship dari Hong Kong ke US ataupun dari Hong Kong misalnya ke eBay Eropa, itu apa diperbolehkan atau tidak? Ya kalau saat sekarang masih boleh, tapi dibatasi ya teman-teman, karena peraturan eBay ini berubah-ubah. Bisa jadi tahun 2024 diperbolehkan, bisa jadi nanti ya mungkin 2 bulan lagi apa 3 bulan lagi dari sejak video saya ini, atau nanti di 2025, 2026 itu bahkan dilarang. Kita nggak tahu ya, namanya eBay itu kan peraturannya berubah. Jadi teman-teman harus baca juga peraturan yang ada di eBay. Ya jangan malas lah kalau misalnya teman-teman pengen serius berjualan di eBay, apalagi melakukan dropship, ya bacalah peraturan yang ada di eBay. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Namun ditegaskan di sini ada beberapa hal ya teman-teman. Entah itu teman-teman nanti dropship barang dari Cina ataupun dari misalnya dari Amerika Serikat sendiri, itu kirim ke pembeli teman-teman yang di Amerika Serikat, ataupun dari Hong Kong, ataupun dari Jepang, ataupun dari negara manapun, itu masih diperbolehkan untuk saat ini ya, di 2024 pada saat saya membuat video ini. Ada kebijakan yang perlu diperhatikan agar kita itu tidak kena ban ya teman-teman. Pertama, kebijakannya adalah sumber produk. Jadi kita harus memastikan juga bahwa produk yang dijual di eBay itu dikirim langsung dari pemasok yang sah. Misalnya kayak gini, contohnya itu kan eBay, Walmart, kemudian Amazon, itu kan salah satu marketplace yang ada di Amerika Serikat maupun di negara lainnya maupun di Eropa. Itu kan bersaing ya, karena namanya persaingan bisnis. Kita nge-dropship barang, misalnya kita jual beli barang di eBay tapi kita beli barangnya dari Amazon ini kita kirim langsung ke eBay, nah itu dilarang teman-teman, itu retail. Kalau retailer itu dilarang, tapi kalau kita beli barang dari pemasok grosir, misalnya kayak CJ Dropshipping, Alibaba, ataupun dari AliExpress, itu masih perbolehkan. Jadi kita harus tahu juga membaca kebijakan eBay, dan kita juga tidak boleh membeli produk dari pengecer lain dan mengirimkannya langsung pembeli. Kita harus menggunakan yang namanya pemasok grosir atau produsen yang disetujui oleh eBay, alias tidak diblokir atau yang diperbolehkan oleh eBay ya. Jadi kalau udah jelas-jelas teman tahu kalau misalnya mau dropship barang ke eBay tapi beli barangnya dari Amazon atau Walmart, ya itu tadi seperti saya bilang, itu kan pesaingnya eBay ya. Kalau kita ketahuan ya siap-siap aja akunnya diblokir. Itu yang pertama ya teman. Yang kedua, kita juga harus memastikan adanya kontrol stok dan pengiriman. Setiap barang kita itu kan kalau setiap ada pembelian kan pasti berkurang ya, berkurang satu. Jadi kalau misalnya stok kita cuma 5 dan ternyata berkurang sampai habis, ya kita jangan sampailah memastikan stok kita itu nanti mempengaruhi reputasi toko kita ya teman-teman. Mungkin banyak yang mau beli tapi gara-gara stoknya habis, ya akhirnya orang tuh kan nggak beli barang ke kita tapi beli barang ke toko lain. Nah itu yang membuatkan traffic ke toko kita itu berkurang. Itu juga harus dipastikan bahwa jangan sampai traffic toko kita itu berkurang alias menurunnya penjualan, itu juga harus dipastikan. Kemudian ketiga, pengiriman cepat. Nah ini yang permasalahan yang sering dihadapi dropshipping. Kenapa eBay kurang suka dengan orang melakukan dropshipping? Pertama itu adalah perihal waktu pengiriman. Biasanya teman-teman yang melakukan dropshipping ini
apalagi ngirimkan shippingnya secara gratis, misalnya dari Cina ke Amerika Serikat atau dari Hong Kong ke Amerika Serikat, itu bisa waktunya sampai 30 hari, kadang 60-45 hari, itu kan terlalu lama. Nah, kalau misalnya pengiriman waktu ini memakan waktu lama dan pelanggannya komplain, maksudnya pembeli kita di eBay itu komplain, atau di Amazon atau Etsy ataupun platform yang lainnya komplain, ya gimana pembelinya mau puas dengan hasil pelayanan kita? Gimana mereka nanti mau beli lagi kepada kita? Kecuali pada saat kita menjelaskan bahwa dengan waktu yang lama ini, jadi mereka tidak lagi menagih istilahnya biaya tambahan. Kalau kita bisa memperbaiki gimana cara kita berkomunikasi dengan pembeli kita dan pembeli kita nggak ada masalah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pembeli kita berharap istilahnya dia minta free shipping tapi minta pengirimannya cepat, ya siap-siap aja kalau misalnya pengiriman teman-teman itu telat, misalnya gara-gara dropshipping barang dari Cina tadi ke US dan mereka banyak komplain, ya siap-siap aja akun teman-teman juga bakal diblokir. Alasannya kenapa eBay itu kurang menyukai yang namanya dropshipping ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, deskripsi produknya harus akurat. Jadi sebelum kita melakukan dropshipping tuh ada baiknya teman-teman mengetes dulu produk yang akan dikirimkan ke pembeli teman-teman. Misalnya kalau misalnya di ebay.com, berarti pembeli teman-teman itu kan berasal dari Amerika Serikat. Ya, kita harus memastikan bahwa barang yang sampai benar-benar sama seperti deskripsi foto, sama dengan deskripsi yang kita jelaskan dalam listingan kita. Jadi kalau kita bilang misalnya bahannya katun, kemudian ketebalannya berapa milimeter, kemudian desain warnanya seperti ini, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita bilang di listingan eBay, jangan salah kalau misalnya mereka komplain dan minta return barang ya, minta pengembalian bahwa barang yang dia beli itu tidak sesuai dengan yang ada yang deskripsi yang ada di toko kita. Nah, kalau kita sering kayak gitu dikomplain, kemudian banyak yang bilang bahwa ini kok nggak sesuai dengan apa yang ditawarkan, dengan seperti di penjelasan deskripsi di listingan. Kalau sering banyak keluhan kayak gitu, ya nanti bisa jadi ya akun kita kena blokir juga di eBay. Itu yang kenapa kita harus detail ya. Produk kita tuh kita jelaskan ya. Kalau misalnya ada cacat, misalnya robek, atau ada agak kotor, kita jelaskan lah dengan foto dan penjelasan deskripsi secara detail. Itu juga perlu ya teman-teman. Itu untuk menghindari masalah kalau misalnya pelanggan mengeluhkan kenapa kok datangnya lama, kenapa kok bajunya nggak sesuai, misalnya katanya katun ternyata yang datang yang karet ya, itu kan makanya kita perlu ngecek dulu istilahnya barang yang kita jual itu, kirim dulu ke rumah kita pastikan bahwa wah barangnya ini bagus, baru kita coba jualan ke eBay. Jangan kita belum sendiri tahu gimana kualitas barang yang kita jual, ternyata kualitas yang barang yang kita jual itu ternyata memang kurang bagus teman-teman. Itu malah merusak reputasi teman-teman sendiri ya. Kemudian ini tadi setelah kita tahu dari poin 1 sampai 4, kemudian ada poin kelima yaitu menangani return barang. Nah, saya juga ngalami ini return barang di eBay. Jadi di return barang di eBay ini nggak banyak, tapi ada pernah satu kasus karena si klien saya ini, pembeli saya ini nggak baca deskripsi, langsung beli aja. Dia kira dia dapat satu kardus. Kalau nggak salah waktu itu dia dari Eropa, balik lagi ke Indonesia. Ya, saya melihat barang yang kayak gitu kan, barang misalnya di return dari luar ke dalam, berarti kayak dianggap kita beli barang dari luar masuk ke Indonesia, padahal kan dia return ya. Barang itu yang dia beli tapi nggak sesuai, kemudian dibalikkan lagi ke kita. Ya kayak gitu kan kena biaya cukai kita. Biaya cukai. Misalnya harga barang itu jadi kita jual 100.000 ya, cukainya 30% ya, berarti kita harus bayar cukai pajaknya itu 30.000 sebelum menerima barang itu. Kan gimana ya, saya bilang itu merugikan lah. Jadi teman-teman harus paham perihal 5 ketentuan ini yang harus ada. Kemudian, nah ini tips suksesnya juga diberikan oleh ChatGPT. Bekerja sama dengan pemasok yang memiliki reputasi baik dan dapat diandalkan sangat penting. Pemasok dari platform seperti AliExpress, Alibaba, atau pemasok lainnya yang sering digunakan oleh dropshipper. Jadi kita harus memilih juga ya. Jadi jangan sampai salah memilih supplier, istilahnya berjualan barang yang kurang bagus ya. Efeknya ya akun kita tadi ya, reputasinya juga pilih pemasok yang terpercaya. Kemudian kedua, optimalkan data produk. Nah, kalau ini berhubungan dengan CEO untuk agar barang kita tuh ketika mereka mengetikkan di eBay, misalnya kayak gini, misalnya kita mau cari misalnya, ini saya contohkan punya saya aja. Saya mau cari action figure yang namanya McFarlane, misalnya Robin, misalnya kayak gini ya. Rare misalnya. Nah, kita harus tahu juga gimana cara menyusun kata-kata ini ya, judulnya ini biar masuk ke dalam pencarian yang ada di eBay. Nah, jadi kita harus tahu juga gimana cara membuat judul yang bagus, cara
membuat foto yang tajam tidak blur, kemudian tahu juga gimana cara melisting yang baik, harga yang kompetitif, maksudnya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, jadi di antara tengah-tengah, dan foto-foto yang jelas, nggak kabur, nggak blur. Itu juga pengaruh semua ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu juga. Kemudian ini yang perlu ditekankan, bahwa kita harus melayani mereka dengan baik, dan juga kita harus mengetahui jika kebijakan eBay itu berubah. Jadi kita harus selalu mengikuti perkembangannya. Terus terang, kalau saya pribadi, ini saya juga awal-awal mau berjualan di eBay. Jadi saat saya berjualan di eBay itu saya juga mempelajari gimana sih cara melakukan dropshipping di eBay. Kalau di kursus yang saya ikuti tidak disarankan untuk melakukan dropshipping di eBay pada saat di awal-awal ya. Maksudnya di awal-awal itu misalnya kita buat akunnya di tanggal 1 Januari 2024. Jangan sampai waktu awal kita berjualan kita langsung dropship. Baik, jangan kayak gitu teman. Mending teman-teman setelah ada penjualan misalnya udah 10 sale, itu kan gak aman kan, mungkin sudah di atas 6 bulan, itu mau jualan istilahnya dropshipping gak apa-apa. Istilahnya dropshipping misalnya dari Alibaba atau AliExpress, itu nanti kalau ada pengiriman barangnya kita akan kirimkan dari Cina ke mana ya pembeli kita. Kalau pembeli kita ke Eropa ya berarti ke Eropa dan lain sebagainya. Dan pastikan mereka tuh pengirimannya itu juga cepat ya. Jangan yang ambil yang 45 hari, 30 hari. Itu coba posisikan kita sebagai pembeli lah. Kalau barang kita nyampainya sebulan atau 2 bulan, kira-kira kesal nggak sih? Istilahnya barang kita nih kira-kira sampai nggak sih ya, kayak gitu ya teman. Jadi cari pengirimannya cepat dan yang murah dan terpercaya, itu yang paling penting teman-teman kalau dalam memilih istilahnya supplier ya. Ya kayak gini lah, misalnya teman-teman mau berjualan ini dari misalnya dari toko AliExpress atau Alibaba, ya pastikan ya teman-teman itu memilih suppliernya benar-benar yang punya reputasi yang bagus ya. Jangan karena murah makanya pesan dan dikirim langsung dari Cina ke US. Yang diutamakan tuh adalah gimana caranya kita bisa berjualan di eBay itu bisa untuk jangka panjang, bukan untuk sesaat. Kalau untuk sesaat ya gampang, tapi ya akun kita bisa langsung diblokir. Tapi kalau kita bisa istilahnya mengikuti semua di aturan di eBay ini, maka kita bisa teman-teman. Dropshipping itu nggak dilarang, tapi yang dilarang itu yang pertama tadi, produk yang kita kirim nggak berkualitas, kemudian juga deskripsi nggak sama seperti tampilan di foto, belum lagi banyak keluhan dari pelanggan, misalnya paketnya belum sampai, ataupun material yang dijelaskan juga tidak sama, atau hasil desainnya barang yang kita jual tuh kualitasnya buruk. Kemudian, nah kalau seperti kayak gitu ya membuat istilahnya nama eBay dikhawatirkan. eBay ini kan kalau misalnya banyak orang yang dropshipping semua penjualnya kayak gitu, istilahnya tuh keluhannya tuh mereka nggak akan mau lagi beli di eBay. Nah makanya eBay sangat jelas memberikan peraturan yang tegas. Jadi kalau misalnya mereka tidak bisa mengirimkan produk yang berkualitas dan walaupun mereka dropshipping dan tidak bisa menangani keluhan pelanggan tadi, itulah yang membuat kenapa eBay itu sekarang lebih menyukai orang-orang yang bukan dropshipping ya. Kayak saya ini kan nggak dropshipping, saya dari Indonesia, kirim barang dari Indonesia alias dari rumah saya pribadi. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan berkomentar di kolom bawah. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.